Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galenta, buat sahabat yang masih tetap setia, di mana saja berada, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepadanya. Kita masih diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti channel ini. Dan hingga saat ini kita masih diberi kemudahan di dalam menjalani kehidupan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Galenta, dari kebanyakan orang, seringkali merasa seolah ada yang menghalanginya dalam meraih kesuksesan atau kerezekian. Tentu semua itu ada sebab dan akibatnya. Di antaranya, dosa dan maksiat sangat dimungkinkan menjadi penghalang bagi seseorang dari kerezekian, dan itulah yang telah Allah siapkan. Namun, banyak juga yang kita lihat, tampak jelas, ada seseorang yang tetap menjalani hidup berkelimpahan harta, meskipun selalu berbuat maksiat. Itu sangat mungkin, Allah sengaja melakukan penundaan hukumannya. Jika engkau dapati Allah Azza wa Jalla memberikan limpahan kekayaan kepada seorang hamba, padahal hamba itu tetap berada di dalam kemaksiatan, maka tak lain hal itu merupakan penundaan tindakan darinya. H.R. Ahmad, karena rezeki bukanlah semata-mata mengenai uang atau harta benda, tetapi juga dapat berupa keturunan yang soleh, kesehatan, bahkan kebahagiaan hidup. Seseorang bisa saja hidup bergelimang harta, walaupun juga hidupnya penuh dengan maksiat. Tetapi Allah tetap saja memberinya limpahan kekayaan. Yakinlah bahwa kekayaan itu tidak akan menambah apapun selain keburukan di dalam hidupnya. Mungkin saja dia justru akan bertambah lalai karena akibat dari kekayaan yang diperoleh, dan hatinya pasti mengalami kekosongan, dan hati itu tak akan dapat disembuhkan meski berapa banyak biaya dan uang yang dikeluarkan. Oke sahabat, kita tentu bertanya-tanya dalam hati, karena kita sebagai manusia pasti banyak melakukan dosa. Lalu bagaimana agar dosa-dosa itu tidak menjadi penghalang bagi kerezekian kita? Memang semestinya kita manusia setiap hari, baik sadar atau tanpa sadar, pasti berbuat dosa. Sahabat Galenta, berikut adalah beberapa cara agar kita dapat menyingkirkan dosa-dosa yang dapat menjadi penghalang rezeki kita. Untuk itu, mari kita sama-sama bermunajat pada Sang Pemberi Rezeki, agar kita semua terhindar dari penghalang rezeki. Jika dirasa video ini bermanfaat, bagikan pada rekan, saudara dan kerabat dekat Anda. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasih Anda pada kami, silahkan tekan suka, dan bagi yang belum bersahabat, baiknya tekan juga tombol loncengnya. Yang pertama, sebaiknya kita segera meminta ampun pada Tuhan. Hal itu untuk mengiringi perbuatan dosa, baiknya kita sering beristighfar. Kita semua manusia, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, berkemungkinan besar tentu sulit menghindari dosa. Terlebih pada aktivitas yang selalu berhubungan dengan banyak orang, antar individu, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Akan tetapi, kita tentu dapat meminimalisir, agar tidak menjadi dosa besar, saat menjalani aktivitas atau kerja, kita selalu menyertakan istighfar, dan tidak meneruskan perbuatan dosa, apabila kita telah menyadarinya. Tidak menjadi dosa besar, sebuah dosa bila disertai dengan istighfar, dan bukan dosa kecil lagi, suatu perbuatan bila dilakukan terus-menerus. H.R. At-Tabrani. Selanjutnya, selalu bertaubat setiap hari. Semua anak Adam adalah pembuat kesalahan, dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah mereka yang bertaubat. H.R. Adarami. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sebab itulah kita dapat mengkhususkan satu waktu pada setiap harinya untuk menyesali kesalahan-kesalahan dan bertaubat atasnya. Insya Allah dengan taubat tersebut, rezeki yang telah Allah siapkan untuk kita akan kita peroleh tanpa ada penghalang. Meninggalkan sumber penghasilan yang haram atau dari sumber yang tak jelas. Sahabat Galenta, setelah kita mengetahui kalau sumber penghasilan itu tidak jelas asal-usulnya, bahkan kita merasa sumbernya haram, sebaiknya jauhilah. Makanlah hanya dari rezeki yang baik dan jelas perolehannya,
karena itu lebih bernilai dan barokah yang berdampak pada ketenangan jiwa. Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Allah dan lakukanlah keanggunan dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya jiwa manusia tidak akan mati sehingga disempurnakan rezekinya, walaupun ia lamban dalam bergerak mencarinya. Ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. H.R. Ibnu Majah dan Al-Hakim. Selanjutnya, perbanyak amal kebajikan. Meski banyak berbuat dosa, sebaiknya kita pun perbanyak juga untuk berbuat kebajikan. Hal itu dapat mengimbangi. Dengan demikian, insya Allah Sang Maha Pemberi rezeki akan meluaskan dan memberkahi rezeki yang kita peroleh. Abdullah bin Abbas R.A. berkata, sesungguhnya amal kebajikan memiliki cahaya di dalam dada, keceriaan pada muka, kekuatan di badan, keluasan dalam rezeki, dan kecintaan di hati para makhluk. Sedang perbuatan dosa memiliki kegelapan di dalam hati, keburukan di muka, kelemahan di tubuh, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian di hati para makhluk. Risalatul Mustarsyidin, Al-Muhasibi, 218. Perbanyak amal kebajikan bisa dilakukan dengan cara bersedekah, mewakafkan harta yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, membagikan ilmu, bahkan hanya dengan tersenyum ceria di hadapan saudara seiman. Okelah sahabat, siapkah kita untuk menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi rezeki kita setiap harinya? Semoga Allah memudahkan dan memberi rezeki pada kita semua, amin. Demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada kata-kata yang salah, sebagai manusia, saya minta maaf pada saudara, dan pada Tuhan saya memohon ampun. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam dan terima kasih.